Definisi. Jadi definisi ini terdiri dari dua kata, yaitu saat dan doroi. Secara harfiah, saat berarti mencegah atau menghalangi. Lalu doroi itu sendiri adalah jamak dari doroiyah yang berarti mengarah ke tujuan tertentu, juga menguntungkan atau merugikan. Tetapi secara teknis, saat al-doroi berarti menghalangi perbuatan-perbuatan yang dibolehkan yang membawa kepada keburukan. Lalu ada pula jenis perbuatan yang diperbolehkan, yang mengarah pada sebuah kejahatan. Yang pertama itu perbuatan yang diperbolehkan yang jarang mengarah pada jahat. Misalnya menanam anggur, bepergian dengan pesawat. Para ahli hukum muslim sepakat bahwa jenis perbuatan yang diperbolehkan tidak boleh dihalangi sejak manfaat tersebar luas. Lalu yang kedua, perbuatan yang diperbolehkan yang kemungkinan besar mengarah pada jahat, yaitu menjual anggur ke pembuat anggur, menyewakan premis untuk tujuan perjudian atau pelacur. Nah, para ahli hukum muslim sepakat bahwa tipe ini perbuatan yang dibolehkan harus diblokir. Lalu yang ketiga ada perbuatan yang diperbolehkan yang dianggap tidak untuk tujuan yang telah dilegalkan. Misalnya ini si A menjual mobil seharga 20.000 kepada B, dibayarkan di masa mendatang. Nah, pembayaran itu ditangguhkan dan kemudian si A membelinya kembali dari si B seharga 15.000. Dia membayarkan sekaligus, yaitu secara tunai. Nah, begitu contohnya. Lalu nikah tahlil, yaitu menikahi wanita dengan niat menceraikannya, sehingga memungkinkan dia untuk menikah lagi dengan suami sebelumnya. Lalu juga para ahli hukum Islam sepakat bahwa jika haram, niatnya jelas, tindakan tersebut harus diblokir. Jika tidak, itu tidak akan diblokir. Tetapi mereka berbeda dalam hal indikasi yang menunjukkan niat seperti itu. Lalu ahli hukum Syafi'i melihat ke dalam pembentukan kontrak atau transaksi. Jika para pihak yang mengadakan kontrak ini menyatakan secara tegas dalam kontrak mereka yang melanggar hukum, kontrak ini semacam dilarang. Dan jika mereka tidak secara tegas menyatakannya, kontrak tersebut adalah tidak dilarang. Lalu ada pula Maliki dan Hanbali, tidak hanya melihat formasi tetapi juga bukti, tidak langsung sekitarnya, dan konsekuensi dari transaksi itu. Nah, Hanafi itu setuju dengan Maliki dan Hanbali, tapi mereka menetapkan bahwa akan ada yang kuat bukti tidak langsung. Pada materi selanjutnya yaitu kedudukan dan bukti pemblokiran sarana sebagai sumber hukum. Para ahli hukum Islam tidak berbeda pendapat di antara mereka tentang otoritas Sa'ad al-Doroi sebagai sumber hukum. Tetapi perbedaan mereka terletak pada ruang lingkup penerapan daripada sumber hukum ini. Sebagai contoh, penerapan daripada Imam Maliki dan juga Imam Hambali lebih luas dan diikuti oleh Imam Hanafi. Jadi ketiga imam ini secara penerapan mereka jauh lebih luas. Istilahnya ruang lingkup pembahasan terkait dengan sumber hukum ini lebih luas dan untuk waktunya juga lebih dimensional. Sedangkan untuk mazhab Syafi'i ini lebih ketat secara aturan sumber hukumnya. Istilahnya Syafi'i ini secara sumber hukum lebih tegas. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu bukti Sa'ad al-Doroi sebagai sumber hukum Islam. Dalam hal ini, bukti Sa'ad al-Doroi dalam hukum Islam terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran sini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 108, "Wala yasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm kadzalika zayyana likulli ummati 'alamahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun." Yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batasan tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka
kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, dan lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya dalam ayat ini Allah melarang kaum muslimin untuk mengutuk benda-benda yang disembah oleh non-muslim. Dalam sunnah sendiri Rasulullah melarang seorang kreditur untuk menerima pemberian dari debitur agar tidak menjadi sarana menjadi bunga dan mengambil hadiah dari sebagai pengganti bunga. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu tentang hubungannya dengan maslahah. Sa'ad al-Duri melengkapi maslahah karena menghilangkan kesulitan adalah jenis maslahah. Maksudnya maslahah sendiri memiliki kesulitan terkait dengan jenis maslahah, dan dalam hal ini Sa'ad al-Duri difungsikan sebagai pelengkap terkait dengan menghilangkan kesulitan daripada jenis maslahah itu. Dengan demikian, Sa'ad al-Duri sebagai sumber hukum sama kedudukannya dengan maslahah mursalah. Mungkin sekian apa yang bisa kami sampaikan. Saya Azhar Mustafa, NPM 20.0404.015 dan juga rekan saya Mustika Wahyuningsih dengan NPM 20.04.0008. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.